Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ifrokularia Maulana. Aku dari kelas Sains Informasi Geografi 1B. Di sini aku bakal ngejelasin tentang teori pembentukan alam semesta dan teori pembentukan bumi. Disimak ya videonya. Oke, kita langsung aja. Pembentukan alam semesta masih menjadi misteri. Kepastian proses tersebut masih ramai diperbincangkan. Banyak bermunculan berbagai teori tentang proses awal pembentukannya. Sayangnya, pengetahuan manusia masih belum mampu untuk benar-benar sampai pada tahap tersebut. Kecerdasan dan perkembangan ilmu pengetahuan hanya sebatas teori belaka, yang bersifat tidak tetap, alias bisa berubah-ubah. Tentu saja, berubahnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan. Ya, semua ini karena alam semesta sudah lebih dulu ada dibandingkan manusia. Meskipun begitu, mengetahui sejarah terbentuknya alam semesta merupakan hal yang harus dipahami. Yang pertama, ada teori the steady state atau keadaan tetap. Berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dalam kondisi apapun selalu dalam keadaan yang sama. Dengan kata lain, semesta tidak berawal juga tidak berakhir. Dalam teori ini tidak dikenal proses penciptaan maupun proses kiamat. Oleh sebab itu, teori ini merupakan pendapat yang paling tua. Mengapa? Karena kebanyakan penganutnya adalah kaum ateis. Teori ini juga menyatakan bahwa alam semesta tidak terhingga besarnya, juga tidak terhingga pula tuanya. Yang kedua ada teori bintang kembar. Ya, dari namanya saja sudah bintang, pasti dalam prosesnya memerlukan bintang. Teori ini mengatakan bahwa tata surya berasal dari dua bintang yang kembar dan berukuran sangat besar. Lalu, salah satu dari bintang tersebut meledak dan menghasilkan serpihan, serta debu yang bertebaran di angkasa, yang nantinya akan membentuk planet-planet. Dengan bantuan gravitasi, semua planet tersebut bergerak mengelilingi bintangnya masing-masing. Sementara itu, satu bintang yang tak meledak menjadi satu bintang raksasa yang dikenal dengan nama matahari. Yang ketiga ada teori kabut atau nebula. Nah, teman-teman di sini pasti udah nggak asing kan dengar nama nebula? Ya, teori ini diperkenalkan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755 dan Pierre-Simon de Laplace tahun 1796. Teori ini mengatakan bahwa di alam semesta dulunya terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut atau disebut juga dengan nebula. Nah, gaya tarik-menarik antar gas ini membuat gas menjadi terkumpul, menjadi besar dan juga pekat. Kumpulan gas ini nantinya akan berputar dengan cepat. Proses perputaran ini membuat materi kabut di bagian khatulistiwa terlempar dan terpisah, serta memadat. Hal ini disebabkan oleh pendinginan. Lalu pada bagian yang terlempar ini akan menjadi cikal bakal planet-planet sampai sekarang. Nah, selanjutnya ada teori yang udah gak asing lagi nih di telinga kita. Namanya teori Big Bang atau ledakan besar. Teman-teman juga pasti udah pada tahu kan teori Big Bang itu apa? Nah, kali ini aku akan jelasinnya lebih dalam lagi. Oke. Teori Big Bang ini adalah teori ledakan besar atau yang biasa dikenal dengan teori Big Bang. Adalah teori yang paling populer dan banyak diyakini kebenarannya hingga saat ini. Teori ini pertama kali diusulkan oleh kosmolog asal Belgia yang bernama Ebe Georges Lemaitre pada tahun 1927. Lemaitre juga dianggap orang pertama yang mencetuskan teori bahwa alam semesta terus mengembang. Nah, teori ini juga menjelaskan bahwa alam semesta berasal dari sesuatu yang super padat dan juga panas. Lalu kemudian meledak dan mengembang sekitar 13,75 miliar tahun yang lalu, hingga membentuk alam semesta seperti sekarang ini.
Nah, kita udah mulai masuk ke teori pembentukan bumi nih teman-teman. Sebenarnya ini teori pembentukan planet-planet. Nah, kan bumi ini termasuk ke salah satu planet. Jadi dijelasinnya di sini. Nah, ada teori pasang surut. Nah, teori ini tuh mengemukakan bahwa dulunya ada bintang besar yang mendekati matahari, sehingga terjadi efek pasang pada kabut matahari. Akibat daya tarik bintang besar, sebagian besar massa matahari tertarik dan bentuknya menyerupai cermin. Kemudian pecah, berputar, dan juga mendingin. Berubah menjadi planet-planet kecil. Nah, planet-planet ini semula merupakan bagian dari matahari. Planet-planet itu kemudian terlemparkan keluar dari matahari oleh karena suatu letusan yang besar terjadi akibat berlalunya sebuah bintang lain pada jarak yang tidak terlalu jauh dari matahari. Nah, planet-planet yang terlempar itu yang menjadi cikal bakal planet-planet kita sekarang yang kita tempati ini, bumi. Selanjutnya ada teori planetesimal. Nah, teori ini tuh mirip-mirip sama teori pasang surut nih teman-teman. Oke, teori ini menyatakan pada suatu waktu, zaman dahulu, ada sebuah bintang yang mendekati matahari. Ketika bintang itu berpapasan dengan matahari, ada bagian dari matahari yang tertarik ke arah bintang tersebut karena adanya gaya tarik gravitasi yang bekerja di arah bintang dan juga matahari. Sehingga terbentuk semacam sayap matahari. Jadi tuh matahari kayak ngebentuk sayap gitu teman-teman. Nah, ketika bintang itu menjauh dari matahari, gaya gravitasi yang bekerja semakin melemah juga. Sehingga bagian-bagian dari sayap matahari tersebut ada yang kembali ke matahari, ada juga yang membeku dan tidak kembali ke matahari. Nah, bagian-bagian yang membeku itu nanti akan membentuk gumpalan, menyatu, membentuk planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari sampai sekarang ini. Selanjutnya ada teori protoplanet. Teori ini dicetuskan oleh Carl von Weizsäcker dan disempurnakan oleh Gerhard Kuiper yang menyatakan bahwa tata surya berasal dari gumpalan debu dan gas. Nah, gumpalan debu dan gas ini kemudian memadat sehingga membentuk sebuah gumpalan bola. Partikel-partikel yang berada di tengah saling menekan satu sama lain, sehingga menimbulkan panas dan berpijar. Bagian inilah yang menjadi awal dari matahari. Sedangkan partikel lainnya akan membentuk planet-planet, yang salah satunya adalah bumi. Nah, itulah 7 teori tentang pembentukan alam semesta dan bumi menurut para ahli. Kalau menurut pandangan kalian tentang teori-teori tersebut gimana ya? Nah, kalian bisa share di komen ya. Atau kalian mau ngasih saran atau pendapat juga boleh. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.